rahasianya kenapa di Al-Quran jarang ditampilkan sosok perempuan dalam masalah ini. Selalu laki-laki. Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya, Yakub dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian ada tokoh-tokoh lain, ya seperti Ibrahim. Kenapa? Karena ibu itu sudah otomatis ada di dalam rumah dan pasti punya kedekatan dengan anak. Sehingga yang disentuh ayahnya. Kenapa? Karena tugasnya banyak di luar. Tapi filosofinya dibangun oleh Quran. Jangan sampai kesibukanmu di luar melupakan juga tanggung jawab pokokmu yang ada di dalam. Kan nyari harta buat ke dalam. Jangan sampai hartanya dapat tapi yang di dalam tidak terawat. Itu poinnya. Bisa dipahami ya? Nah, tapi yang lebih berbahaya, yang ibu yang nggak dikenal anak. Ini lebih repot tuh. Ya? Oke, balik ke sini. Nah, ini jadi ketika beliau diminta untuk meninggikan bangunan, beliau sudah pondasi, beliau meletakkan kakinya. Pijakan pertamanya untuk bisa meninggikan itu lagi disebut makom namanya. Pijakan pertama untuk mengerjakan sesuatu yang terhormat. Ya, dan itu nanti menjadi jejak kehidupan. Makanya orang-orang baik kalau meninggal itu diarahkan dulu namanya makamnya. Di mana makam syekh ini? Jarang disebut kuburan. Di mana makam kiai ini? Ya, karena ada jejak kebaikan dari perjalanan orang soleh ini saat hidup. Jelas ya? Maka ketika dipijakkan itu sampai sekarang diabadikan menjadi makam Ibrahim namanya. Ya. Tidak ada hal-hal mistis di dalamnya dan seterusnya, tidak. Ini menunjukkan jejak yang harus dipelajari. Justru dengan jejak itu diteladani dalam kehidupan. Jejak pertamanya. Nah, poinnya adalah ketika beliau di sini sedang berpijak, ingin menyusun batu-batu kembali, datanglah anaknya dari sisi sini. Membawa batu. Dia pengen ikut nyusun. Oke? Nah, sehingga area ini sampai sekarang disebut Hijr Ismail. Ini. Ukurannya sebetulnya segini tuh. Segini sampai sini. Cuma nanti terjadi satu musibah di zaman Nabi, ada yang menyebutkan kebakaran. Ini kemudian terkena, direnovasi. Ya, tapi menarik nih. Harta orang-orang kaya saat nyumbang itu nggak cukup untuk memperbaiki Ka'bah seutuhnya sampai segini. Sehingga tersisa bagian ini. Ketika ditanya, kenapa nggak cukup? Komen mereka, ini harta kami yang paling halal. Oke, bayang? Jadi yang bermasalah, yang kaya-kaya, itu kan di waktu itu mengeluarkan ternyata saking banyaknya harta. Tapi kalau sedekah itu keluar yang sedikit. Ya, ditanya kenapa? Karena ini yang paling halal. Makanya ada ungkapan kekinian kalau ada orang kaya, kan? Tapi sedekahnya sedikit, nah itu yang halal.